Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kita bertemu kembali di podcast MTS Miftahul Ulum 2 yang sudah sekian kalinya, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber Ustadz Bakiruddin Muhammad Bakiruddin SH, salah satu alumni dari MTS Miftahul Ulum 2 dan juga alumni santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Masih baru sana. Iya, masih baru alumni tapi tetap santri ya. Tetap santri. Alhamdulillah. Bagaimana, sehat selalu Ustaz Bakir? Ini sekitar 1 bulan saya tidak bertemu Ustaz Bakir, kayaknya kayak lama. Ini mungkin karena memang ini beliau dulu memang satu kamar dengan saya. Alhamdulillah juga satu perjuangan, satu kelas juga, satu angkatan. Beliau ini memang sudah dikenal di pesantren sebagai Ustadz Bakir dan sampai punya julukan Tuan Guru. Terlalu berlebihan. Baik, untuk kesempatan kali ini Ustadz Bakir ingin menyampaikan tentang masalah kesabaran adalah separuh dari keimanan. Ini adalah salah satu ilmu tasawuf ya Ustadz. Iya, tasawuf. Lebih mengarah ke tasawuf karena saya rasa kalau untuk selain dari tasawuf atau amaliyah. Iya. Amaliyah memang tasawuf itu memang amaliyah juga, karena amaliyah itu kan ada dua. Ada amaliyah badan, kemudian ada amaliyah yang bersifat hati. Iya. Akan tetapi kalau amaliyah badan itu persoalan atau pembahasan dalam fikih. Namun kalau amaliyah hati itu persoalan tasawuf. Jadi pada siang hari ini kan kita akan membahas kesabaran separuh dari keimanan. Berarti kesabaran itu sebenarnya action dari tubuh atau action dari hati, kan sedemikian. Iya. Jadi kesabaran itu merupakan action dari hati. Jadi sekarang kita membahas persoalan hati yang bernama sabar. Sebenarnya tidak panjang lebar ya mengenai masalah kesabaran separuh dari iman, karena sekarang ini kan bulan puasa. Iya. Jadi kalau ditanyakan sabar itu apa gitu, Iya. jadi jawabnya sederhana, ya sabar itu kayak orang puasa. Kok bisa ya? Iya, dibalik orang puasa, meskipun seseorang yang berpuasa kemudian menemukan minuman yang segar dan makanan yang lezat, dia tak menahan, tidak berani untuk memakan tidak berani memakan makanan tersebut dan tidak berani meminum minuman tersebut. Itu arti dari kesabaran seperti itu. Sabar itu menahan gitu. Tapi nanti gini ya, kan ada itu teori dalam bab akhlak. Manusia itu kan memiliki 3 potensi, 3 sifat pokok yang semua manusia ini punya. Jadi ada yang memiliki sifat ghadabiyah, yaitu sifat emosional. Iya. Dan ada yang memiliki sifat intelektual, kemudian memiliki sifat keinginan. Ini sifat pokok, yang mana nanti sabar masuk ke sifat ini semua. Sabar, pengecut, kemudian tahawur atau angku itu masuk ke sini semua. Nah gini, sekarang kita bahas satu sifat manusia yang bernama ghadabiyah atau sifat emosional. Apakah lantas emosional tercela? Tidak. Nggak tercela emosional itu. Yang tercela itu ketika kita menggunakan emosional tapi tidak sesuai dengan tarafnya atau tidak sesuai dengan takaran yang pas. Iya. Contoh, dari emosional kita bisa melahirkan sifat yang bernama sifat ngawur atau angkuh, takabur, sombong. Itu gara-gara emosional. Jadi dari emosional tersebut, ketika takaran emosional itu terlalu mengurang, tidak pas, tidak stabil, mengurang dengan artian maka akan terlahir sifat juben. Juben itu apa? Pengecut. Sampai Imam Syafi'i itu bilang gimana? Manis tak manis tuh tiba kan itu. Seseorang yang seharusnya marah tapi tidak marah, maka seorang tersebut fahukan hikmah, seperti hikmah. Ibaratnya gini, kata Buya Hamka, kalau gak salah ini, ketika agamamu diinjak-injak oleh orang lain tapi kamu hanya tinggal diam, itu bukan sabar tapi takut. Seandainya laki-laki disuruh pakai rok kan gitu kan. Contohnya dulu itu di zaman Rasulullah dulu kan. Di perang sahabat itu, andaikan sahabat itu mungkin tidak memiliki rasa godok, mungkin tidak ada kemenangan bagi Islam mungkin.
Itu karena sifat amarahnya, hamiyah, dari ghadabiyahnya, emosionalnya. Itu ketika emosional terlalu rendah. Ketika emosional terlalu tinggi seperti apa ya, tak kembur. Semua orang meskipun orang tersebut gak salah, intinya ampuh. Kayak istri Will katanya. Kayak istri Will itu kan terlalu ampuh. Sampai seseorang yang sudah kecil ditindas, sudah tertindas tapi masih ditindas. Tastasirul hasil kalau dalam ilmu tauhidnya itu sudah tertindas tapi ditindas. Itu gara-gara emosionalnya terlalu tinggi. Tapi ketika emosionalnya stabil, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, maka akan berdampak yang namanya sabar. Sifat sabar. Dari sifat sabar ini akhirnya apa yang dinamakan sabar? Menahan dikala waktunya kita menahan, dan berperang dikala kita waktunya berperang. Itu bukan menahan terus. Bukan. Ketika Anda alhamdulillah punya istri, kemudian istrinya diganggu orang, tapi Anda hanya tinggal diam, itu padahal itu kehormatan Anda gitu. Bahkan itu apa, boleh sampai membunuh itu? Boleh, dan musial kalau dalam bab fikih itu dan musial. Sedemikian. Itu namanya kesabaran. Kemudian masuk kesabaran separuh dari keimanan. Sabar itu adalah separuh dari keimanan. Ya maksudnya gimana? Ya maksudnya isi dari keimanan tersebut separuhnya adalah kesabaran. Kesabaran itu sebenarnya gerak action atau tidak aksi, kan gitu. Kesabar itu sebenarnya aksi atau tidak? Iya. Sabar itu menahan, bukan sebuah perbuatan. Sabar itu menahan, bukan sebuah perbuatan. Oleh sebab itu dari keimanan tersebut mayoritas banyak menahan. Contohnya apa? Menahan tidak berbuat maksiat. Itu sabar ya. Menahan untuk tidak mencuri, menahan tidak berzina, menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk tidak minum, menahan diri untuk tidak menggauli istri, dan menahan diri dari rasa malas. Itu kesabaran. Jadi separuh dari keimanan isinya adalah menahan, bukan bergerak, bukan action, bukan aksi, tidak. Oleh sebab itu yang paling banyak usul kepada Allah, yang paling banyak orang yang cepat sampai kepada Allah atau cepat menjadi waliullah, itu bukan seorang yang banyak ibadahnya, tapi seseorang yang bisa menahan hawa nafsunya, sekaligus seseorang yang bisa menahan agar tidak berbuat dosa. Itu menahan, terlalu banyak menahan. Anda suka ke seorang wanita gitu, padahal masih haram, maka jangan ungkapkan, tahan saja. Gitu. Sebagaimana dalam hadis, cinta terhadap seseorang yang ditahan kemudian mati, syahid. Syahid itu. Kira-kira menahan, kira-kira sabar. Nah, mungkin dari sini kan kesabaran tersebut sudah tergambar bahwa sabar itu menahan. Kenapa kok dikatakan separuh dari keimanan? Ya karena mayoritas isi dari keimanan itu sebagian masuk kategori pertahanan, menahan saja. Jadi kita perbanyak menahan. Jadi kalau ditanyakan, seseorang kan kadang terlalu banyak melakukan ibadah gitu, tapi juga banyak membicarakan orang lain. Malam salat tahajud, tapi siangnya ghibah, membicarakan orang lain. Malamnya tahajud, siangnya masih benci kepada orang lain. Malamnya tahajud, siangnya masih ngerasain orang lain, katanya menggibah orang lain menggunakan hati. Padahal yang berpotensi untuk apa? Padahal yang berpotensi untuk menyampaikan kita kepada Allah, usul kepada Allah, itu kita menahan saja, menahan diri kita, menahan dari kita tidak marah, menahan diri kita tidak bicarakan orang, menahan mulut kita tidak berbicara bohong, menahan diri kita untuk tidak berbicara kotor. Itu saja sebenarnya. Gak usah terlalu banyak melakukan ibadah. Intinya kita meninggalkan larangan, sudah. Kita menahan larangan, tidak melakukan yang dilakukan, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah, itu sudah. Tapi memang tentang masalah kesabaran itu memang sangat sulit kalau kita pikirkan itu ya. Apalagi kalau di masyarakat itu kadang ada omongan orang apa itu, kita yang tidak mau membalas itu biasanya sulit. Memang sulit. Iya, makanya itu sabar itu memang sebagai tantangan terbesar kayaknya. Soalnya ya setiap manusia itu rasa emosionalnya itu memang tinggi. Sulit untuk melihat di zaman sekarang orang yang mau mengalah. Sulit ya, sulit. Kenapa sedemikian? Ya karena baperan. Manusia baperan. Kenapa kok sabar itu sangat sulit? Ya karena pahalanya sangat besar. Maksudnya gini, kalau seperti
seperti sholat itu kan pahalanya ditentukan kan? Iya. Seperti kita bersedekah 1 maka dilipat gandakan menjadi 700. Iya. Tapi kalau kesabaran nggak ada pas ditentukan 1 kali sabar maka pahalanya berarti tidak ada batas. Tidak ada batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab kan itu kan. Iya. Orang yang sabar itu diberikan pahala bighairi hisab, tanpa perhitungan. Kan artinya tanpa ada batas perhitungan. Allah yang tahu. Itu pahala kesabaran. Dari situ kita bisa paham kenapa kok bisa sulit, kenapa kok bisa berat ya, karena pahalanya sangat hebat kan sendiri. Nah, kemudian kenapa saya bilang tadi orang yang tidak sabar dan baperan? Contoh gini saja. Seandainya Anda ya sebagai sosok yang Ustadz Hamzah, ada orang yang berkata kepada Anda, Ustadz Hamzah itu orangnya angkuh. Ya. Akhirnya ada 2 opsi. Dari perkataan orang tersebut ada 2 opsi. Yang pertama bisa jadi benar, yang kedua bisa jadi salah. Ya. Ketika Anda marah, berarti Anda secara otomatis baperan. Kok bisa? Coba kita pakai akal sehat kan. Seandainya perkataan orang tersebut benar, apa yang menyebabkan Anda marah? Oh, Anda beneran aku. Ya saya aku beneran, ngapain saya marah? Kemudian yang kedua, jika perkataan tersebut salah, dengan arti yang Anda dikatakan aku, tapi sebenarnya Anda tidak aku, buat apa marah? Perkataan dia agak sebenarnya, ngapain marah? Saya agak ikut saja. Jadi sebenarnya orang yang marah tersebut ketika dikatakan buruk, diklaim buruk oleh orang lain, lalu marah dan dia tidak sabar, maka secara otomatis dia baper dan tidak memikirkan perkataan orang tersebut sesuai dengan akal sehat. Seandainya pakai akal sehat, maka ya yang namanya ketidaksabaran, yang namanya marah itu akan hilang ketika dia memikirkan sesuatu menggunakan akal sehat. Itu saja dari saya, menurut saya. Berarti memang apalagi ya, sebenarnya ini memang hebat. Islam ini memang hebat. Di sini bahkan kita ini diberikan latihan khusus sebenarnya oleh Allah, khususnya di bulan puasa ini untuk melatih kesabaran yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Itu benar. Karena kenapa ya? Karena ketika dari rukun Islam yang 5, mulai dari syahadatnya, sholat, zakat, haji, puasa, yang tidak ada bentuk pekerjaannya apa? Puasa. Iya. Apa jadi berpuasa? Iya, penahan cuma. Ya enggak, ini pahalanya ya. Pahalanya subhanallah. Subhanallah. Pahalanya itu bahkan di bulan Ramadan itu orang yang kadang itu tidak pernah sedekah di bulan Ramadan sampai bersedekah membagi takjil apa. Ini karena memang katanya memang bulan Ramadan, di bulan Ramadan itu pintu surga semuanya dibuka ya Ustaz. Tidak kalau di Ramadan sudifati syayatin wa futihat. Iya, semuanya dibuka dan setan-setannya sampai dibelenggu. Saking hebatnya di bulan Ramadan, saking hebatnya di bulan kita untuk melatih kesabaran ini. Jadi memang sangat hebat tentang bulan Ramadan ini untuk kesempatan kita untuk melatih kesabaran ya Ustaz. Ya memang ditempatkan gitu kan. Dulu itu kan bulan ini nggak ada namanya kan gitu. Iya. Nggak ada gitu. Namanya nggak ada. Kayak antum ya Ustaz, namanya kan Ustaz Hamzah Ramadan. Gitu ada. Pasti lahirnya bulan Ramadan. Iya. Oh. Ya. Dulu itu ada asal usul kenapa dikatakan Ramadan. Iya. Artinya Ramadan itu kan diambil dari bahasa Arab Ramadan. Ramadan itu artinya panas, terik, membakar. Kenapa kok Ramadan ini oleh orang Arab dulu dikatakan Ramadan? Karena pas bulan ini, pas bulan puasa ini, tepat dengan waktu yang sangat panas dibandingkan dengan suhu kepanasan dari bulan-bulan yang lain. Iya. Pas dinamakan Ramadan gitu. Akhirnya tepat pensyariatan puasa itu tepat dengan waktu yang sangat panas gitu. Dari berarti kesabaran. Oleh sebab itu kan banyak riwayat yang bertahan tetap berpuasa di bulan Ramadan meskipun suhu panasnya tertinggi. Itu hanya orang Islam, umatnya Nabi Muhammad. Karena dulu umat Yahudi dan umat utamanya umat Yahudi. Umat Yahudi itu diperintah oleh Allah agar berpuasa dalam kitab Al-Baqarah, agar berpuasa di bulan Ramadan. Tapi mereka agak kuat. Kenapa agak kuat? Ya, karena terlalu panas suhunya. Kemudian 30 hari. Akhirnya apa? Akhirnya oleh orang Yahudi dipindah puasanya ke waktu yang lain. Jadi yang diperintah di bulan Ramadan, tapi berpuasanya di bulan Syawal.
Astaga. Jadi yang bertahan kita, yang benar-benar betul-betul bersabar ya. Jadi tidak heran ya, ketika sebelum bulan puasa sering hujan, sekarang ada hujan semua sekali. Iya. Tidak heran. Sekarang panas, tidak ada hujan sama sekali. Jadi memang tidak heran di bulan Ramadan ini. Namanya saja Ramadan. Ramadan panas. Terik bukan hanya di kota Mekah, di Indonesia juga seperti ini sekarang. Juga nggak ada hujan sama sekali sekarang. Ya begitu. Itu Ramadan. Tapi ya dibalik dengan kepanasan kita, dengan terik panas yang sangat membakar, akan tetapi terdapat pahala yang sangat besar. Pada sebab itu bertahanlah, karena Ramadan itu tidak hanya dirasakan oleh orang Islam, bahkan di TikTokers itu ya kan viral itu. Orang non Muslim itu berburu takjil, itu menunjukkan bahwasanya berkah Ramadan ini. Iya, memang ada. Tidak usah kemana-mana, di masjid-masjid kalau Anda lapar ketika maghrib itu cukup ke masjid, insya Allah banyak takjil itu, makanan itu banyak. Jadi memang berkahnya itu sangat luar biasa. Jadi memang sangat rugi mungkin ketika orang-orang itu tidak berpuasa, bahkan menganggap yang tidak puasa itu adalah suatu yang gaul, suatu yang membanggakan. Oh, zaman sekarang masih puasa, biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya zaman sekarang masih tidak puasa. Sebenarnya harus seperti itu. Nah, saat ini masih tidak puasa. Iya, sama. Oke. Baik, mungkin cukup ya Ustaz dari pembahasan kali ini. Mungkin mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz? Ya sederhana dari saya. Ketika Anda tidak sabar, maka secara otomatis bayangkan diri Anda sama seperti dengan singa, yang mana perbuatan dari singa sekaligus kebanggaan dari singa ialah mencapik-capik mangsanya. Ketika Anda tidak sabar atau ketika Anda marah, bayangkan seperti itu. Lantas cara melatih kesabaran bagaimana? Ya, cara melatih kesabaran yang Anda harus menghadapi orang-orang yang angkuh. Ketika Anda menghadapi orang-orang yang angkuh, tapi Anda bisa menahan diri Anda tidak melawan, berarti Anda sabar itu ya. Tapi itu ketika melatih kesabaran versi sosial. Ya, ada melatih kesabaran versi agama. Seperti apa ya? Ketika Anda sudah rajin sholat, taat beribadah, kemudian rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, ya itu berarti Anda sabar. Sabar bagaimana? Ya sabar menahan hawa nafsu. Baik, ya terima kasih kepada Ustaz Muhammad Badruddin. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini menjadi ilmu yang manfaat, barokah dunia wal akhirah. Dan nanti apabila ada suatu kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, tolong dikoreksi, karena kita sekarang tidak ingin menggurui, akan tetapi kita sekarang sama-sama belajar. Jadi apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Dari kami cukup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.